Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, Jawa Timur tidak cuma kaya budaya dan alamnya, tapi juga kaya akan semangat anak mudanya. Di tengah tren liburan dan traveling yang makin digandrungi, siapa sangka banyak anak muda yang justru mulai terjun melihat potensi wisata lokal sebagai ladang bisnis. Nah, untuk mengupas tema peluang bisnis anak muda, Guide Wisata Lokal ini, di studio sudah hadir narasumber ada Kak Doni P. Faroni selaku CEO Kawaruna. Halo Kak Doni, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Vina. Baik ya. Kemudian ada Kak Triana Agustina selaku Marketing dan Partnership Kawaruna. Halo Kak Triana, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur untuk hari ini. Nah, ini dari Kawaruna. Ini bisa Betul. diceritakan awal mula berdirinya Kawaruna ini seperti apa? Kak Doni dulu. Oke, jadi kalau dibilang bagaimana berdirinya awalnya, sebenarnya kita dulu sama lah seperti anak-anak muda pada umumnya yang dikonotasikan suka nongkrong dan lain sebagainya. Nah, sehingga sampai satu titik karena memang kita rekan satu profesi saat itu di company sebelumnya, jadi kita ngerasa apa nih yang bisa kita bangun, apa yang bisa kita perbuat untuk istilahnya kita kebetulan memang berasalnya dari Malang ya gitu. Jadi apalagi kalau kita bicara Malang sendiri itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali. Nah, sehingga apa nih yang bisa kita lakukan, spirit itulah yang coba kita bawa nih dengan teman-teman yang lainnya, baik itu dengan Mbak Triana atau memang dengan rekan-rekan kita yang lain. Akhirnya kita coba gandeng teman-teman untuk yuk kita mau melakukan ini nih gitu. Kita punya project ini namanya Kawaruna saat itu gitu. Dimana fokus kita memang arahnya adalah untuk mengenalkan wisata-wisata yang ada di Malang saat itu. Khususnya kalau kita bicara Indonesia, kita punya satu program itu namanya Journeysia gitu. Jadi jalan-jalan keliling-keliling Indonesia gitu. Yang harapannya tidak hanya kota-kota itu aja yang memang sudah terkenal saat ini, tapi bagaimana kota-kota yang memang masih butuh banyak diekspos itu juga kita bisa kenalkan. Nah, sampai akhirnya ya berjalan sampai saat ini sudah lebih dari 5 tahun lah kurang lebih. 5 tahun, itu memang base-nya dari Malang atau bagaimana Kak? Betul, jadi kalau kita sendiri tuh berawalnya dari Malang gitu. Sampai saat ini sendiri kita alhamdulillah ada di Jember dan juga ada di Balikpapan. Oke, 3 Gitu. lokasi itu 3 ya lokasi. untuk yang jadi tempat dari Kawaruna begitu Betul. ya. Oke, ini namanya Kawaruna ini ada filosofinya nggak sih? Oke. Kalian mungkin bisa cerita. Ya kalau dari Kawaruna sendiri sebenarnya dulu tuh singkatan dari kolaborasi Warna Unik Nusantara. Baik. Sebenarnya itu yang akhirnya ya seperti kita lihat ya di Indonesia itu ada berbagai macam budaya gitu. Nah, itu yang kita tuangkan menjadi warna unik yang kita maksud ini. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini bagaimana Anda melihat anak muda, semangatnya anak muda ini bisa berperan begitu di balik bisnis ini? Ya. Mungkin Kak Doni. Oke, jadi kembali lagi ke seperti spirit yang tadi sempat saya katakan. Jadi sudah waktunya sih sebetulnya kalau kita merasa ya. Jadi kita kebetulan punya spirit yang sama. Kita merasa bahwa memang ada hal yang baru yang memang perlu kita lakukan. Sehingga yang biasanya kalau kita ngumpul gitu ya, kalau kita bicara anak-anak muda ngumpul, paling yang dibahas ketawa-ketawa aja, misalnya seperti itu. Tapi sekarang kita lebih membahas bagaimana kita bisa punya kontribusi baik gitu untuk daerah kita masing-masing. Karena sebetulnya kalau dari teman-teman Kawaruna sendiri, sampai saat ini kurang lebih ada sekitar 30 orangan, itu asal dari kotanya pun juga masing-masing gitu. Jadi masing-masing dari mereka pun juga ini ada aku di tempatku tuh ada tempat baru nih seperti ini. Akhirnya kita saling sharing bagaimana ya kita bisa mengenalkan potensi tersebut untuk bisa dikenal di daerah yang lain seperti itu. Sehingga orang taunya nggak hanya destinasi yang sudah terkenal, nggak hanya tempat-tempat wisata yang sudah terkenal, tapi kalau kita bicara anak-anak zaman sekarang, hidden gem itu malah jadi daya tarik yang luar biasa. Seperti itu. Betul. Jadi sekaligus ini juga memperkenalkan untuk daerah-daerah yang memang jarang dikunjungi begitu ya Betul. oleh para wisatawan begitu. Nah, ini fokusnya ini apakah di wisata lokal saja begitu? Bagaimana ke daerah lain begitu ataupun sampai ke luar negeri begitu? Ada pikiran seperti itu kah, Kak Triana? Kalau untuk saat ini kami nggak hanya
mengajak teman-teman yang dari daerah untuk keluar, tapi kita juga memperkenalkan teman-teman nih yang dari luar, mungkin Jakarta, Bandung dan sekitarnya untuk mencoba wisata-wisata yang ada di Malang. Kita memprovide itu karena ya di Malang ada Bromo, terus dan lain-lain gitu. Hal tersebutlah yang tadi sempat disampaikan Mas Doni, kita ada program namanya Journeysia gitu. Nah, tapi nggak sampai di situ aja. Kebetulan setelah kita berjalan beberapa waktu, ternyata banyak juga kebutuhan-kebutuhan untuk entah itu study tour, bisnis trip, untuk coba ke luar negeri seperti itu. Sampai sekarang ini memang ke luar negeri sudah dijalankan atau masih belum atau bagaimana? Sudah dijalankan. Sudah dijalankan, dijalankan ya. beberapa kali. Oke, gitu. baik. Jadi ini konsepnya adalah dari Kawaruna sendiri, ini adalah bisnis travel begitu ya. Betul. Oke. Jadi dari sisi arahnya memang seperti bisnis travel, tapi memang bagaimana kita punya konsep yang bisa dipahami, yang itu memang fokusnya adalah lebih ke arah pendidikan juga, gitu. Karena kalau kita bicara travel dalam konotasi yang berkaitan dengan anak-anak sekolah khususnya, itu identitasnya tuh kan lebih ke kayaknya mereka cuman hura-hura aja deh gitu. Cuman pindah dari sekolah terus habis itu ke tempat wisata, main-main aja, pulang-pulang udah tinggal capeknya. Tapi betul-betul kita hadirkan konsep bagaimana adik-adik ini juga pulang, wawasannya juga bertambah, dan itu pun juga bisa terbaca dari laporan-laporan yang memang dibuat. Itu pun juga dikawal oleh teman-teman tim Kawaruna juga ketika di masing-masing destinasi wisata. Berarti senangnya dapat, edukasinya dapat ya di Edukasinya sini ya dapat. kalau dari Kawaruna Betul. sendiri. Baik. Nah, ini bagaimana dari sudut pandang Anda nih, teman-teman Kawaruna juga ya, untuk melihat potensi yang ada di Jawa Timur ini sebagai ladang bisnis anak muda begitu. Bagaimana nih, Kak? Iya, betul sekali. Nah, kalau yang kita lihat ya Mbak, untuk teman-teman di daerah itu ternyata punya kreativitas yang sangat wow banget ya. Kreatif-kreatif banget, potensinya banyak. Nah, bekal-bekal itulah yang akhirnya membuat kita untuk terus menggali potensi yang ada gitu. Nah, dari situ kita coba kembangkan potensi-potensi mereka agar lebih dikenal juga sama teman-teman di luar. Kalau untuk melihat tantangan begitu, awal mula untuk membangun bisnis ini seperti apa sih? Luar biasa. Tapi bukan berat ya, Kak ya? Dibilang berat tentunya, kita nggak berat nggak bisa bilang bahwa ini terlalu mudah gitu ya, karena tentunya sebelum kita pun juga memang sudah banyak yang memiliki bisnis yang serupa gitu tentunya. Tapi kembali lagi karena memang kita coba untuk dari sisi konsepnya gitu, kita coba ambil dari POV yang berbeda, terus juga dibantu sama Mbak Triana dan juga teman-teman yang lain dari sisi bagaimana ini bisa dikenal gitu. Jadi sehingga dari teman-teman marketing dan partnership itu juga berkolaborasi dengan rekan-rekan ataupun teman-teman yang ada di kota-kota lainnya supaya Kawaruna ini juga bisa dikenal, sehingga tamu-tamu ataupun wisatawan yang dari luar daerah itu juga bisa berkunjung ke Malang untuk fokus pertamanya saat itu. Oke, sekarang ini memang tantangan yang dihadapi apa nih kalau dari Kawaruna sendiri? Tantangan yang dihadapi adalah mungkin kebijakan ya. Kebijakan. Ini agak susah ya, Kak ya. Kalau misalkan ditentang kayak gitu ya, namanya kebijakan kan sudah pasti ya, Kak. Betul. Nah, ini gimana cara menghadapi kebijakan tersebut? Dari kita sendiri kebetulan ya, alhamdulillah kalau dari kebijakan, karena memang kita lebih banyak bermain di corporate dari perusahaan-perusahaan seperti itu, sehingga ketika memang isunya itu lebih banyak di siswa-siswi sekolah gitu kan, tamu-tamu sekolah, itu biasanya memang ada lah kendalanya. Tetapi kalau biasanya dari mereka, selama memang konsepnya itu memang masih cocok ya, sejalan dengan memang visi atau misi di masing-masing daerah gitu, untuk goalsnya masing-masing, itu biasanya masih bisa kita tetap jalan. Gitu. Memang dengan catatan-catatan tertentu, misalnya seperti kalau untuk saat ini adalah bagaimana kondisi kelayakan dari unit yang memang kita gunakan, lalu apa saja antisipasi yang memang akan kita lakukan semisal ada hal-hal yang di luar kendali kita akan terjadi. Nah, selama memang itu kita bisa jabarkan, itu kita bisa jelaskan secara detail, itu setidaknya kebijakan itu adalah untuk mengontrol supaya pelayanan kita tuh jadi lebih baik. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya mendengar bagaimana Kawaruna menghadapi tantangan di awal merintis usaha. Ini mulai dari membangun kepercayaan hingga mengenalkan wisata lokal sebagai sesuatu yang punya nilai jual tinggi. Nah, Saudara, setelah jeda berikut ini kita akan bahas soal kebijakan larangan studi tour dari pemerintah daerah. Lagi-lagi kebijakan ya, Kak ya. Nah, ini seperti apa nanti dampaknya ke bisnis Kawaruna? Bisa dijawab nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Saudara, di Sapa Jatim.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kak Doni P. Faroni, CEO Kawaruna, dan Kak Triana Agustina selaku Marketing dan Partnership Kawaruna. Nah ini tadi di segmen pertama kakak kan sudah mengatakan kebijakan ini menjadi tantangan. Ini juga ada kebijakan juga ya. Dan ini juga menjadi larangan dari beberapa pemerintah daerah begitu terkait dengan pelaksanaan studi tour untuk anak sekolah. Ini bagaimana ini? Apakah berdampak begitu ke Kawaruna dan dampaknya seperti apa begitu Kak? Mungkin bisa diceritakan. Oke, mungkin dari Mbak Triana dulu Iya, nih, oke. gitu. Yang lebih terasa. Ya kalau untuk dampak kita nggak bisa memungkiri ya Mbak, dampak itu pasti ada gitu dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini. Kalau diibaratkan tuh kalau biasanya itu kita skalanya ada di 10, ini tuh bisa sampai 7 gitu. Kurang lebih dampaknya seperti itu. Oke, jadi terasa begitu ya. Nah, ini kalau memang dari Kawaruna sendiri segmen pasar utamanya ada ke anak pelajar atau bagaimana sebenarnya? Kalau untuk segmen dari awal Kawaruna dibentuk, kebetulan kami itu sudah membagi segmen-segmennya. Nggak cuma pelajar, tapi kami juga ada segmen namanya corporate gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di kantor, itu kami juga memfasilitasi, kita juga memprovide apabila mungkin ada mau gathering kantor, terus ada agenda bisnis trip, itu kami juga bisa memfasilitasi. Oke, jika memang ada kebijakan yang seperti ini, larangan untuk pelaksanaan studi tour begitu ya. Ini bagaimana dari Kawaruna teman-teman juga untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan ini begitu? Oke, jadi sebetulnya kalau dari sisi adaptasi itu memang kita mulai dari memang awalnya kita berdiri gitu. Karena kita tahu betul gitu ya apa saja yang memang menjadi tantangan ketika misalnya kita lagi membawa tamu, khususnya untuk mereka-mereka yang memang rombongan dari grup sekolah seperti itu. Nah, jadi dimulai dari safety-nya seperti apa, lalu yang kedua bagaimana legalitasnya gitu, sehingga trust itu juga aman gitu, dari tamu pun juga ngerasa tenang gitu. Oke, ini legal. Terus unit yang digunakan juga adalah unit yang proper seperti itu. Karena kalau dulu memang kita mengkampanyekan soal zero accident mindset ini cukup sulit gitu. Karena sama aja deh perasaan gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu akhirnya ya memang kita tidak menginginkan hal tersebut ya gitu. Tetapi memang sampai saat ini banyak sekali tamu-tamu kita yang akhirnya lebih aware gitu soal safety ini betul-betul penting gitu, bahwa yang kita harapkan adalah bagaimana tidak hanya pindah dari kota A ke kota B gitu, tapi bagaimana kita juga bisa menikmati dan juga kita juga merasa aman dan juga nyaman selama perjalanan seperti itu. Oke, itu yang menjadi daya tarik dari Kawaruna sendiri ya, Betul. dan kekasan dari Kawaruna sendiri begitu ya Kak Betul. ya. Oke, baik, terkait dengan misalkan ini sebelum ada kebijakan Ya. ini biasanya kalau dari Kawaruna sendiri ini sistemnya kayak jemput bola gitu ke pihak-pihak sekolah begitu, atau bagaimana, atau memang pihak sekolah yang menghubungi dari tim Kawaruna atau bagaimana? Oke. Ya betul sekali Mbak, kalau untuk gimana kita selama ini untuk memperkenalkan Kawaruna, kita biasanya memang jemput bola ke sekolah-sekolah. Itu yang pertama kita lakuin. Dan yang kedua, karena kita sebelumnya memang dari lingkup yang sama, dari perusahaan yang sama sebelumnya, nah dari situ kita punya relasi-relasi yang masih terjalin sampai sekarang. Dan itu juga yang menjadi bekal kita untuk mempermudah kita untuk memperkenalkan Kawaruna ini. Oke, lewat relasi-relasi Betul. tersebut begitu ya. Ini ya biasanya di maintenance juga ya sama Kawaruna, dikontak kembali begitu, Betul. ditawarkan kembali, sistemnya seperti itu. Betul, sehingga juga teman-teman atau teman-teman Kawaruna yang bertugas gitu, khususnya teman-teman misal tour leader seperti itu, mereka pun juga punya bekal secara pendidikan atau wawasan pendidikannya itu pun juga sudah ada, karena memang dari sisi program sendiri gitu kan, kalau kita bicara berkaitan dengan kebijakan itu kan juga ada arah yang istilahnya terkesan bahwa study tour itu hanya istilahnya hura-huranya lah gitu, seneng-seneng aja gitu seneng ya, Kak, ya. aja seperti Oke. itu. Nah akhirnya itu yang coba kita atur strateginya gitu, supaya dari sisi konsep itu pun juga dari sekolah juga tahu bahwa teman-teman tour leader itu juga bagaimana bisa melayani ketika di destinasi wisata, karena setiap sekolah itu pun juga ketika ada agenda study tour goals-nya pun juga berbeda-beda gitu, sehingga ada yang bisa memberikan tugas kepada peserta didiknya, ada juga yang misalnya bagaimana mereka ketika ke Bali misalnya seperti itu membuat sebuah conversation dengan para turis yang ada di sana. Nah biasanya pun gitu kan kita pun juga membantu adik-adik ini untuk
ayo kamu harus ngapain. Jadi kita juga membantu atau meringankan tugas Bapak Ibu guru ketika menemani peserta didiknya sedang study tour seperti itu. Nah, ini kan kebijakan masih berlangsung. Ini bagaimana untuk bisa bertahan begitu dari sisi finansial dan juga operasionalnya begitu, Kak? Tentu, Mbak, sudah banyak ya sebetulnya yang bahkan memberikan komentar lebih dulu seperti itu, baik itu dari teman-teman operator bus dan lain sebagainya. Apalagi kaitannya dengan soal surat edaran dan lain sebagainya, kebijakan. Ya harapan kita sih sebetulnya selama memang value-nya itu ada dan bisa dipertanggungjawabkan, ya alangkah lebih baiknya itu juga bisa dipertimbangkan gitu. Jadi kita juga ingin ini jadi satu momentum buat kita dan juga teman-teman penggiat wisata yang lain gitu ya, untuk bisa berbenah diri dulu nih gitu. Apa yang memang kurang dari sisi pelayanan, dari sisi konsep yang memang sebelum-sebelumnya perlu diperbaiki. Nah, mungkin ini waktunya kita untuk berbenah gitu ya, untuk merefleksi diri, dan harapannya ketika memang itu sudah bisa kita tuangkan kembali, ya kebijakan itu nanti akan menyesuaikan. Gitu. Bukan berarti kita tidak setuju gitu ya, tetapi kalau misalnya memang konsepnya jelas gitu kan, misalnya dari sisi unitnya juga, safety-nya, legalitasnya dan lain sebagainya itu juga jelas, ya alangkah baiknya memang itu disupport. Selama memang dalam tanda kutip tidak memberatkan kalau kita bicara peserta didik orang tua masing-masing. Selama memang atas persetujuan bersama seperti itu. Baik. Nah, ini kan situasi kan juga masih berlangsung ya dengan adanya kebijakan ini. Mungkin apakah ini membuka peluang begitu dari teman-teman Kawaruna untuk paling tidak untuk paket wisata yang lebih inklusif ataupun beda segmen. Misalkan menyasarnya ke keluarga ataupun ke komunitas ataupun ke perusahaan-perusahaan seperti itu, atau bagaimana seiring dengan kebijakan masih berlangsung nih dari pihak sekolah begitu. Nah, kalau itu sebenarnya udah masuk ke strategi kita di awal. Jadi selain memang dari pelajar, terus selain memang corporate, kita juga memfasilitasi teman-teman dalam kelompok yang lebih kecil. Mungkin untuk keluarga seperti itu, karena sempat ada case kemarin, ada teman-teman dari kita awalnya mengantar anak-anaknya untuk tour, untuk studi wisata, katakanlah ke kota A gitu. Nah, nggak jalan berapa lama, orang tua dari anak tersebut yang akhirnya menghubungi kita untuk paket yang lebih kecil ini, seperti itu. Untuk family trip-nya, Family trip. seperti itu. Bahkan ada yang beberapa, misalnya ibu-ibu PKK-nya, seperti itu. Atau misalnya kalau yang orang tua itu mereka punya komunitas apa gitu ya, atau punya organisasi apa, akhirnya kemarin kan lagi-lagi ya, memang kalau kita bicara dari sisi pelayanan, testimoni itu dan experience itu yang paling penting gitu. Sehingga ketika mereka pulang, mereka pun juga bisa menceritakan apa yang memang mereka jalani selama mereka dalam tanda kutip study tour gitu. Akhirnya orang tua pun juga coba deh gitu, seperti itu. Adanya trust ya di sini ya, Betul. dari pihak customer begitu Betul. ya. Baik. Ini menarik sekali Saudara melihat bagaimana situasi sulit justru bisa membuka peluang baru. Ya, dari pelajar kini merambah ke segmen keluarga hingga komunitas lokal. Nah, setelah ini kita akan bahas soal inovasi. Apa gebrakan terbaru dari Kawaruna untuk tetap menarik minat wisata lokal dan bagaimana caranya agar kita bisa ikut menikmati layanan liburan dari mereka. Ini juga bisa dijawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami Saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami Saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kak Doni P. Faroni, CEO Kawaruna, dan Kak Triana Agustina selaku marketing dan partnership Kawaruna. Nah, kalau berbicara inovasi sekarang ini, yang terbaru dari Kawaruna sendiri, ini bagaimana nih? Oke. Ya. Kalau untuk inovasi sendiri, kita sebenarnya lebih ke value-value kita yang kita punya, Mbak. Jadi kita nggak cuma sekedar travel ya udah jalan-jalan, nggak cuma sekedar kayak gitu, tapi juga lebih ke apa sih yang kita kemas di sini. Nah, kalau tadi mungkin Mas Doni sudah sempat menyebutkan zero accident mindset. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita selalu wanti-wanti untuk diri kita sendiri dan juga untuk kru-kru yang bertugas, harapannya jangan sampai ada hal seperti itu. Jadi selalu kita gaungkan zero accident mindset. Terus selain itu kita juga punya untuk misal
teman-teman kalau contoh nih ada namanya Yang kayak misalnya contohnya ketika teman-teman bertugas, itu biasanya teman-teman tour leader itu kita tidak disarankan untuk tidur lah seperti itu Betul. sepanjang perjalanan. Kenapa? Karena kita juga betul-betul mengawal tamu itu dari awal sampai nanti selesai, sehingga kalau bicara soal kecepatan, kalau kita bicara soal kenyamanan, standarnya pun juga itu dari kita, gitu. Sehingga meskipun misalnya operator busnya gitu kan, misalnya yang pertama dengan yang kedua itu berbeda, tetapi mereka tetap bisa merasakan rasa nyaman dan rasa Rasanya aman sama. yang sama. Seperti itu. Nah, itu yang memang selalu kita kampanyekan dari awal kita berdiri gitu. Di samping itu kalau kita bicara soal teman-teman apa ya yang ada di lapangan, seringkali bilang misalnya, Mas, ini siswa kita itu SD, mereka usianya masih angka-angka misalnya 8-9 tahun. Mereka ini pertama kali mereka keluar kota misalnya seperti itu. Oke. Nah, nanti takutnya mereka tuh mohon maaf misalnya mual dan lain Ada sebagainya. kekhawatiran ya di sini ya. Betul, Oke. karena dari orang tua pun juga menyampaikan ke pihak guru seperti itu. Nah, yang pada akhirnya coba kita telaah bagaimana cara mensiasatinya, sehingga teman-teman itu bagaimana dari mulai berangkat sampai nanti dengan mereka pulang, spiritnya tuh masih sama. Jadi bukan berarti berangkatnya semangat, pulangnya udah tinggal capeknya aja. Harapan kita tidak seperti itu. Dan alhamdulillah di beberapa kasus yang memang kita coba jalankan, itu yang memang terjadi. Kita bilang kalau kita akan menghilangkan case itu semua mungkin cukup sulit ya, karena memang itu kembali lagi ke mindset masing-masing. Tapi kalau kita mengurangi prosentasenya, itu kita bisa bilang bahwa mereka sudah bisa tahu sendiri, oh iya ternyata dengan semacam ice breaking, bagaimana mereka itu bisa teralihkan fokusnya, sehingga wah sebelum naik bis nih aku kayaknya pusing nih gitu, aku kayaknya nanti bakalan gini. Itu coba kita alihkan fokus mereka supaya ke arah yang lebih fun, bagaimana di dalam bis itu kita ajak suasananya seseru mungkin, seceria mungkin, sehingga dari berangkat sampai dengan pulang ya spiritnya mereka masih sama seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, ini bagaimana cara kita untuk menggunakan dan juga menikmati liburan bersama dengan Kak Waruna juga begitu. Apalagi ini juga menjelang libur sekolah juga. Nah, ini bagaimana ini? Ya, boleh. Nah, kalau selama ini ya kita memperkenalkan Kak Waruna ini dari berbagai macam tempat ya Mbak ya. Ada juga kita menggunakan sosial media, terus ada juga kita bertemu langsung dari mulut ke mulut, kurang lebih seperti itu. Jadi kita kenalkan dari Kak Waruna ini sendiri seperti apa. Oke. Biasanya memang yang paling banyak itu dari sosial media, baik itu dari Instagram, website ataupun sosial TikTok media ya. kita yang lain seperti itu. Oke, baik. Nah, ini mumpung Kak Doni juga mengatakan sosial media. Nah, ini peran sosial media ini sekuat apa begitu untuk menarik pelanggan yang baru begitu ya, dan peran dari digital marketing ini juga seperti apa begitu ya Kak ya untuk membangun brand dari Kak Waruna sendiri. Betul. Oke, mungkin kurang lebih begini, nanti bisa ditambahkan sama Baik. Mbak Triana, karena memang yang di bidangnya langsung lah gitu. Oke, baik. Jadi kalau dari peran sosial media sendiri saat ini tuh sangat berperan penting kalau bagi kita, gitu. Karena kalau kita bicara head office kita sendiri yang ada di Malang, cakupannya memang hanya Malang sebetulnya, gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengenalkan Kak Waruna atau bisa mengenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Jawa Timur ini sendiri ke mereka-mereka yang bahkan misalnya dari arah barat Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Yang memang notabene di sana juga bukan berarti tidak ada destinasi wisata, ada gitu. Tetapi apa hal lain yang bisa mereka dapat ketika mereka berkunjung ke Jawa Timur? Bromo, Kawah Ijen dan lain sebagainya. Kalau kita bicara Tumpak Sewu misalnya gitu, dan lain sebagainya dan masih banyak lagi gitu. Nah, sehingga sosial media ini sendiri biasanya kita selalu mengkampanyekan, oke, kita punya mengenalkan destinasi wisata A gitu seperti itu. Lalu misalnya di periode kapan nanti destinasi wisatanya B seperti itu. Nah, bahkan ada beberapa yang kasarannya komen dan sebagainya itu di mana dan lain sebagainya, sehingga ternyata memang juga masih banyak mereka-mereka yang belum aware atau belum tahu soal ini lokasinya ada di mana, sehingga kita kenalkan lagi lebih dalam seperti itu. Semacam
mungkin untuk mereka-mereka yang masih belum bisa join offline ya kasarannya di tripnya kita, itu mungkin kita ikut virtual tour dulu lah gitu kasarannya. Gitu. Dari Kak Triana mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, betul sekali. Nah, kalau dari saya sendiri, Mbak, jadi kalau untuk sosial media yang kita punya, betul kata Mas Doni tadi, teman-teman yang dari luar kota itu nggak bisa menjangkau kita secara langsung, ketemu offline itu nggak bisa. Jadi perkenalan kita melalui entah itu video, entah itu foto yang kita punya, virtual tour tadi. Jadi setiap kita tour pasti ada video dokumentasi yang nanti akan diupload, nah entah itu di YouTube ataupun di Instagram ataupun TikTok yang kita punya. Nah, dari situ teman-teman jadi kenal, oh ternyata Kak Waruna tuh kayak gini ya kalau lagi tour, ternyata kayak gini ya teman-teman dari tour leadernya, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang kita kenalkan lewat sosial media juga. Nah, ternyata hal tersebutlah yang lumayan menggait teman-teman dari mungkin area barat atau mungkin area Sumatera yang notabene memang jauh, dan akhirnya mereka berkenalan dengan kita justru lewat sosial media. Jangkauannya lebih luas ya di Betul. sini ya Kak ya. Baik. Ini ada kolaborasi nggak sih? Maksudnya dengan mungkin pegiat bisnis usaha lain seperti itu ataupun dengan komunitas seperti itu atau bagaimana nih Kak? Ya, jadi kalau misalnya seperti yang Ramadan Maret kemarin ya gitu kurang lebih, itu kita coba kolaborasi dengan salah satu operator bus lah gitu untuk mengadakan semacam kayak ngabuburit on the road Ngabuburit lah on the seperti road. itu. Supaya ya again, karena biasanya kalau kita bicara di momentum Ramadan memang bagaimana kita juga bisa memberikan sesuatu yang berbeda lagi seperti itu dari sisi konsep. Kita berkolaborasi dengan operator bus, tentunya juga berkolaborasi juga dengan tempat-tempat wisata yang memang masih relate dengan nuansa-nuansa Ramadan. Itu biasanya kita sifatnya tergantung seasonnya seperti itu. Ada kolaborasi dengan para UMKM mungkin ataupun pegiat budaya yang ada di sekitar ini kan di Jawa Timur kan juga luas tuh. Ini bagaimana nih Kak? Nah, Iya, ini betul kemarin sempat ada soalnya satu berkaitan dengan penggiat budaya. Iya, Oke. kebetulan memang ada kemarin kita sempat melayani, jadi lebih ke topeng Malangan ya. Nah, Betul. ada sempat request dari sekolah untuk coba berkolaborasi dengan penggiat budaya yaitu topeng Malangan. Jadi kita kemarin memfasilitasi teman-teman dari tingkat SD untuk coba belajar topeng Malangan, lebih ke melukis dan menari. Gitu. Jadi itu salah satu kolaborasi kita dengan penggiat budaya. Oke, kalau penggiat budaya ini lebih ke arah ini ya, maksudnya pihak sekolah begitu ya? Betul, memang Oke. karena di saat ini kan memang apa istilahnya kalau di beberapa sekolah ada semacam kayak P5 project lah seperti itu. Nah, sehingga mereka diharuskan untuk soal kebinekaan, lalu berkaitan dengan kewirausahaan dan lain sebagainya sesuai dengan temanya masing-masing. Misal contohnya seperti itu. Nah, kebetulan kemarin kita coba berkolaborasi gitu kan, sehingga bagaimana anak-anak sekolah ini taunya bukan hanya wisata-wisata modern, tapi bagaimana mereka juga bisa tahu lebih dalam berkaitan dengan budaya lokalnya sendiri gitu. Karena terkadang kalau kita bicara anak zaman sekarang lebih tahu yang jauh daripada yang dekat. Gitu. Jadi kita mencoba untuk mendekatkan yang dekat tapi tanpa menjauhkan yang jauh. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari UMKM-nya sendiri ada kolaborasi atau bagaimana Kak? Betul, Biasa, ya. sudah berkolaborasi kalau kita dengan UMKM-nya. Biasanya kita semacam apa oleh-oleh yang ada di Malang seperti itu, snack-snack yang biasa kita sajikan untuk tamu-tamu kita. Mungkin Itu makanan-makanan box. makanan-makanan boxnya itu biasanya kita juga gandeng-gandeng mereka-mereka yang punya apa makanan khas ataupun snack-snack khas yang memang dari Kota Malang. Apalagi kalau kita bicara tamu-tamu yang dari Jakarta, itu kalau mereka dapat itu adalah sesuatu hal yang spesial, sama kayak dikasih oleh-oleh untuk mereka pulang. Rasanya seperti itu kalau menurut mereka. Nah, ini pesan singkat dan juga harapan mungkin dari teman-teman Kawaruna begitu ya, yang ingin terjun terutama untuk anak muda sekarang yang mungkin ingin terjun juga di dunia usaha, di apa ya, wisata seperti itu. Ini bagaimana untuk pesan singkatnya dari Kak Doni sendiri? Yang paling penting sih apa ya, satu nafas, satu spirit, satu visi misi gitu kan. Karena kalau kita bicara soal apa anak-anak muda, terkadang apa istilahnya, wah kemauannya masih tinggi banget nih gitu, tetapi itu belum bisa terkontrol dengan baik. Itu yang kadang bikin kita melencengnya terlalu jauh. Nah, tetapi kalau misalnya kita memang sudah punya apa konsep, kita punya satu visi misi, kita punya satu tujuan, akhirnya istilahnya masing-masing dari kita itu sudah tahu perannya apa
gitu. Lalu bagaimana cara untuk nyampe ke goals dari apa yang memang sudah kita buat dan sudah kita tentukan. Kurang seperti itu. Yang penting jangan takut sih, berani mencoba. Berani mencoba dan jangan takut begitu ya Kak Betul. Doni ya. Lebih baik gagal karena mencoba daripada Tidak tidak pernah mencoba sama sekali. Oke, baik, menarik. Dari Kak Triana? Oke, kalau dari aku singkat aja, tantangan pasti ada, tapi dengan semangat muda, kita pasti bisa dengan konsep-konsep yang baru. Baik, terima kasih. Ini luar biasa sekali begitu ya dari semangat dari Kak Doni dan juga Kak Triana untuk bisa terjun di dunia usaha begitu ya, berbasis travel dan juga mengenalkan wisata-wisata begitu ya di daerah, terutama di Jawa Timur. Nah, saudara, kita hari ini benar-benar membuka mata bahwa bisnis wisata lokal bukan hanya soal jalan-jalan, tapi juga peluang nyata bagi anak muda untuk berkarya, berinovasi dan ikut memajukan daerahnya sendiri. Terima kasih untuk Kawaruna Tour and Travel ya sekali lagi yang sudah berbagi inspirasi dan juga semangat. Semoga makin banyak anak muda di Jawa Timur yang berani melangkah, memulai usaha dan menjadikan kekayaan alam serta budaya lokal sebagai aset utama. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.